Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah yang pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling utama itu adalah nikmat kesehatan. Karena dengan nikmat kesehatan kita bisa berkumpul untuk mufakat, untuk bersilaturahmi. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya muliakan, ibunya nggak datang soalnya. Mewakili pengurus wilayah lanjut. Bapak-bapak, sahabat umat, pengurus DPC dan DPD Kabupaten Boyolali yang saya banggakan, saya muliakan, saya mewakili Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Wilayah Jawa Tengah yang pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kontribusinya terhadap proses Kemenkumham kemarin, bahwasanya Boyolali termasuk salah satu daerah kabupaten yang ikut serta kita bawa ke Kemenkumham. Alhamdulillah untuk kepengurusan di tingkat DPD, kepengurusan sementara untuk DPD Boyolali sudah mendapatkan izin dari Kemenkumham. Berikut DPC-nya. Kalau DPC itu saya agak lupa, Mas Abu. Itu DPC Mas Abu. Pak Abu. DPC kemarin Boyolali berapa ya yang 16 ya? 16 dari 22. Dari 22. Alhamdulillah berarti sudah 50% lebih untuk DPC Boyolali terpenuhi. Tahapan agenda berikutnya untuk sahabat umat di Kabupaten Boyolali selain proses Kemenkumham kemarin adalah yang pertama adalah proses KT-anisasi. Proses KT-anisasi itu memang sangat berat bagi kita semua. Saya tidak bisa istilahnya menebak, mengira-ngira kira-kira Boyolali itu satu atau enggak, tapi dengan terus terang saja dari sekian rapat pengurus DPD DPC yang kami hadiri, ini paling banyak ini. Oh ya. Terus terang paling banyak. Boyolali ini paling banyak. Ini 16 DPC rawuh semua. Yang belum datang dua. Oh, belum datang. Nah, ini datang nih dari Ampel. Alhamdulillah. Terus terang ini Boyolali ini justru perkembangannya paling baik untuk kawasan Solo Raya. Dapil 45 itu Boyolali paling baik. Alhamdulillah. Iya. Saya berterima kasih karena memang yang kata-katanya Boyolali itu adalah basisnya itu, ternyata kita juga bisa mencuri. Boyolali yang dulunya tahun 65, 66 basisnya itu, ternyata kita juga bisa. Alhamdulillah itu semua berkat kerja keras sahabat umat yang di Boyolali. Tanpa bantuan bapak-bapak, ini ada ibunya juga sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu, tiadalah artinya Partai Umat ini tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terus setelah tahapan KT-anisasi itu ada tahapan lagi, yaitu adalah proses pengkompletan
kepengurusan DPD. Proses pengkompitan kepengurusan DPD itu tidak harus dalam waktu dekat sebenarnya, karena memang itu faktor internal kita. Kemarin draftnya itu sudah saya aturkan ke Mas Abu sama Pak Bambang kalau nggak salah. Itu runtutannya seperti itu. Ada 13 bidang. Bidang 1 sampai 7 itu wajib ada. Itu meliputi POK, Bapilu, kader, peranan wanita dan lain sebagainya. Itu 1 sampai 7 itu wajib ada. Di setiap DPD wajib ada. Sisanya itu tidak wajib tidak. Itu menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau memang dirasa Boyolali itu kelebihan kader, kenapa tidak? Silahkan dipenuhi 13 itu. Itu 13 itu adalah draft DPW. DPW itu 13 bidang. Tetapi tidak semua DPD itu bisa menyesuaikan, tidak semua mau mengisi 13 bidang itu. Kayak di Grobogan mereka cuma ambil 9. Di Solo itu cuma ambil 8. Jadi memang di rapat kali ini silahkan bermufakat yang baik, yang damai, sejuk, tidak usah gontok-gontokan. Kalau di Jawa Tengah itu ada sebuah keunikan. Semuanya yang ditunjuk jadi pengurus itu semoyo Indo. Nek iso ojo aku. Beda lain dari Jawa Barat. Jawa Barat itu karena banyaknya semangat kader, itu kepengen saling menunjukkan. Tapi memang inilah karakteristik warga Jawa Tengah. Janjane yo pengen. Lah ning enek pergi wae makane blangkonke bendole teng wingking. Lebih baik ngomong, saya kepengen ini, saya akan berkomitmen kalau dirasa sanggup, mampu. Tapi kalau memang tidak, ya ketika diberi amanah ya silahkan bekerja dengan ikhlas. Terus untuk proses mendapatkan SK di kepengurusan yang baru itu ada baiknya nanti ini nggak ada daftar absensinya nggih Pak Bambang? Ada nggak? Ada. Kalau memang ada silahkan diisi. Terus nanti rapat ini ada berita acaranya. Kalau nggak ada tulis ini aja. HVS saja. Kertas mas. Ini oke. Ya. Pak kalau sekretaris suruh ngapa? Ya lanjut ya. Pokoknya absensi nanti jalan saja. Ya langsung. Nanti ada berita acaranya. Terus absensi berita acara sama misalkan penunjukan Bapak Joko. Bapak Joko itu tidak termasuk ke dalam, ini contoh ya, contoh Bapak Joko itu masuk ke dalam kepengurusan DPD yang SK kita mintakan SK baru ini. Lah Bapak Joko nanti mengisi form surat kesanggupan jadi pengurus. Tidak usah bermeterai, tidak apa-apa. Tanda tangan. Misalkan Bapak Joko itu pernah ikut partai lain yang bikin surat pengunduran diri, tidak usah bermeterai. Tanda tangan juga. Semua berkas asli itu dikirimkan ke DPP. Nanti saya diinfo saja, dikasih PDF-nya untuk memantau draftnya itu. Sesudah dikirimkan ke DPP aslinya, nanti saya akan telepon ketua POK untuk segera memproses SK terbaru DPD Boyolali. Jadi semua SK, bapak-bapak ibu semua, untuk pertama kali di Partai Umat ini yang membuat adalah DPP. DPP pun tidak mempunyai hak untuk membuat SK di
tingkatan di bawahnya, baik itu DPC, DPD, karena itu SK-nya semuanya dari DPP. Begitu juga nanti pemenuhan SK untuk DPC yang belum terangkut kemarin untuk proses Kemenkumham kemarin, ya baiknya prosesnya sama, tetap dikirimkan ke DPP. Terus ini saya membawa SK asli DPC. Nanti silahkan saya serahkan ke Mas Agus selaku ketua DPD sama SK DPC. Iya, nanti saja. Tapi ini disimpan, jangan dibagikan dulu ke DPC masing-masing, dicek dulu sama Pak Abu, namanya, alamatnya, DPC mana, nama-nama pengurusnya, karena DPP itu kan ribuan ngurusi SK DPC ini, mungkin ada salah ketik atau apa, nanti bisa direvisi. Terus ini disimpan di filenya DPD saja. Ini nanti berguna ketika verva administrasinya. Ini SK ini tanda tangan asli ketum dan sekjen. Di sini SK DPC. Terus yang terakhir untuk pengkomplitan kepengurusan ini maupun reposisi maupun apa istilahnya, silahkan berembuk. DPW tidak akan mengintervensi sama sekali. Saya cuma berpesan, memimpin itu rekoso, memimpin itu menderita, memimpin itu ya iso luwes, memimpin kuwi ya aja kaku-kakunan. Kita partai ini partai baru, kita lebih membutuhkan jumlah kepala dulu daripada isi kepala. Kita kehilangan satu orang pun rasane gak piye. Tapi saya kira teman-teman di Boyolali bisa lebih lebih baik daripada teman-teman yang lain. Buktinya saja laporan KTP sampun pinten Mas Abu. Mas Edi. Mas Nur nanti laporan. Nah, kelihatannya ini hampir finish nggih. Hampir finish. Mungkin di Boyolali itu untuk Jawa Tengah 10 besar nanti finishnya kalau ini bisa cepat. Sesudah itu silahkan mulai bribe-bribe untuk pencalekan gini ya. Monggo silahkan di apa ya istilahnya, di sounding kira-kira siapa beliau-beliaunya yang potensial bisa mengangkat partai kita, potensial bisa mendulang suara untuk partai kita, tapi ya harus kita sesuaikan dengan aturan partai. Jangan sampai partai ini seperti partai ini kelihatannya mantan PAN semua ya. Insya Allah ini ketua juga ada. Oh ya, seperti ya kebanyakan dari partai PAN Matahari kemarin. Dulu biasanya di partai PAN itu memang tokoh ketua itu sangat sentral. One man show, abang hijaunya sebuah DPD ditentukan satu orang. Tetapi di Partai Umat ini tidak bisa seperti itu, karena memang majelis pertimbangan daerah itu sangat berperan. Kalau dulu di PAN itu MPP ya, MPP sebutannya itu juga ada. Cuma itu kan majelis pensiunan partai. Biasanya jadi ketua, terus dia jadikan selesai masa jabatannya jadikan MPP, dan itu rapatnya 5 tahunnya diundang pisan pas ulang tahun. Tapi di Partai Umat tidak seperti itu. Jadi memang marilah kita mensinergikan dua ruangan ini menjadi sebuah kekuatan politik. Tidak bisa partai ini dikelola dengan segelintir orang. Tidak bisa partai ini dikelola dengan aku kok sing gawe, enggak tidak seperti itu. Semuanya berperan, semuanya berandil, besar kecilnya itu biar Allah yang menilai. Saya yakin teman-teman sahabat umat yang di sini orangnya ikhlas semua.
Kesini pun nggih bensin piyambak to. Raga dhewe. Pak Jum. Paling tebih di raga dhewe. Dulu ketika saya proses ke Kemenkumham bawa dokumen seluruh Jawa Tengah ini, saya itu ke DPP bawa bekal piyambak. Ya karena keterbatasan amunisi. Kalau masuk tol, keluar lagi hanya sekedar makan. Kalau makan di tol kan mesti mahal nih, di rest area. Masuk lagi, keluar, lanjutkan perjalanan. Ya intinya kita mulai dari nol. Kalau mau ditanya saya pribadi ya berat. Merintis partai itu luar biasa berat, apalagi dengan usia saya yang pengalamannya lebih banyak. Panjenengan yang di sini, saya cuma modal bismillah. Saya pun juga tidak menginginkan ini sebenarnya, tapi ya nggak ada orang di DPW itu. Kebanyakan turun ke bawah semua. Kalau misalkan Pak D. Bambang ini kerso, dulu ke DPW kok jadi salah satu pengurus DPW, cuma beliau aku tak nang daerah. Itu semuanya seperti itu di Jawa Tengah itu. Yang saya bilang tadi, kabeh semoyo Indo nek dadi pengurus nih. Orang mau tidak gentang. Tak gentang malah rada penak. Nggih mekaten sekelumit tentang Partai Umat. Perkembangannya insya Allah di Jawa Tengah luar biasa. Sampai saat ini pun terkadang saya masih mendapatkan WA dari DPP. Mas, ini ada yang tanya, ini nomor telepon HP-nya. Tiba-tiba beliaunya WA saya, Mas, untuk Kebumen kantornya mana, ketuanya siapa, saya ingin gabung. Jadi hampir setiap hari itu ada calon kepengen masuk ke Partai Umat itu. Jadi memang tetap semangat. Inilah perjuangan kita. Semoga Pak Boyolali bisa tetap tersenyum untuk Partai Umatnya. Tersenyum 2004 bisa satu fraksi semoga. Mas Abu, Pak D. Bambang, calon wakil bupati atau bupati kan ya. Gagah. Calon bupati itu lah. Calon bupati. Calon bupati. Masa urusan wakil. Orang siji. Nah, bro. Insya Allah, insya Allah. Makaten, matur sembah nuwun. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.